Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Febi Lestari, semester 8, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup fikih zakat, fikih ibadah, dan fikih muamalah. Pengertian zakat. Zakat secara etimologi memiliki beberapa arti. Antara lain ialah pengembangan. Zakat juga berarti penyucian, dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Quran dilarang untuk memakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Dasar hukum zakat. Dalil Al-Quran yang mewajibkan adanya zakat, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." Macam-macam zakat. Zakat memiliki beberapa macam, di antaranya zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah, yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa. Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau telah mencapai nisab atau haul. Jenis-jenis zakat mal antara lain emas dan perak, perniagaan atau perdagangan, tanaman, binatang ternak, dan kekayaan yang terpendam atau hasil tambang. Ketentuan untuk wajib zakat, yang pertama, merdeka, kedua, Islam, ketiga, baligh dan berakal, keempat, mencukupi satu nisab, kelima, harta itu milik sendiri secara sempurna, dan yang keenam, mencapai haul, yaitu perputaran masa selama 1 tahun atau 12 bulan. Penyaluran dan pendistribusian zakat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk produktif, yang artinya pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang secara terus-menerus, yaitu zakat diberikan untuk membantu menjalankan usaha mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil usaha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bentuk konsumtif, yaitu harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan zakat tersebut. Orang yang wajib menerima zakat yaitu terdiri dari 8 asnaf. Yang pertama, fakir miskin, orang miskin, amil zakat, mualaf qulubuhum, yaitu orang Islam yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam. Kemudian rikob, yaitu hamba sahaya yang diperbudakan. Fisabilillah, kemudian ibnu sabil, lalu ghorimin. Selanjutnya, ruang lingkup fikih ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Dalam bagian ruang lingkup fikih ibadah terdapat taharo, yaitu pengertian taharo yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, yaitu bersuci dengan air ketika wudhu dan menggunakan tanah serta debu dalam bertayamum. Sarana taharo yaitu air mutlak, air mustakmal, air yang dicampur dengan barang yang suci, air yang bercampur najis, darah yang mengalir, kotoran dan air seni, air mazi, air wadi, air liur anjing. Dalam air liur anjing ini terdapat
merupakan najis mughalazo, yaitu apabila sesuatu yang terkena wajib dicuci 7 kali yang diawali dengan menggunakan tanah. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalazo. Kemudian wudu. Wudu menurut bahasa berarti kebersihan. Menurut istilah sifatnya nyata yang dilakukan dengan anggota badan tertentu yang didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib yang dapat menghilangkan hadas kecil, lalu ada hubungannya dengan sholat. Kemudian mandi. Mandi adalah meratakan air yang suci pada seluruh badan yang disertai dengan niat yang caranya telah ditentukan oleh syara. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi yaitu apabila bersetubuh, berhentinya darah haid dan nifas, keluar mani, meninggal dunia, orang kafir masuk Islam. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum secara etimologi berarti menyengaja. Sedangkan menurut terminologi adalah menyengaja tanah yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi dengan syarat yang ditentukan oleh syara. Dengan sebab-sebab yaitu karena tidak ada air, tidak ada kemampuan untuk menggunakan air, kemudian ditakutkannya kehilangan harta jika sedang dalam perjalanan mencari air. Kemudian terdapat sholat. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat dan ketentuan rukun sholat, yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, kedua baligh, dan ketiga berakal. Syarat sah sholat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis hakiki, menutup aurat, menghadap kiblat, serta niat. Kemudian rukun sholat yaitu takbiratul al-ihram, berdiri pada sholat fardu bagi yang sanggup, membaca ayat Al-Quran bagi orang yang sanggup, ruku, sujud 2 kali pada setiap rakaat, dan duduk terakhir dengan membaca tasyahud. Kemudian jenazah. Dalam pengurusan jenazah, hukumnya yaitu fardu kifayah, dimulai dari anjuran dalam menghadapi orang sakaratul maut, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan, dan sampai menguburkan jenazah. Kemudian puasa. Puasa adalah suatu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut. Dasar hukum puasa yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Kemudian haji dan umroh. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Macam-macam haji yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji kiran. Rukun dari haji yaitu ihram yang artinya niat dalam memulai haji dan umroh. Tawaf artinya berkeliling atau berputar, syai yaitu antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian wukuf di Arafah. Tujuan ibadah dan hikmah ibadah. Tujuan ibadah yaitu untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai takwa, kemudian terciptanya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar, mengerjakan perintah serta menjauhi segala larangannya. Hikmah ibadah yaitu membersihkan hati dari syirik, mensucikan diri dari takabur, melatih kesabaran dan keikhlasan manusia, mendekatkan diri pada Allah dan mengerjakan perintah serta menjauhi segala larangan. Kemudian saya di sini akan membahas mengenai ruang lingkup fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan yang berkaitan dengan muamalah, urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Di dalam fikih muamalah terdapat sub-sub bagian, di antaranya terdapat harta, akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah,
wadiah, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai harta. Menurut etimologi, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda seperti emas, perak, uang, kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, ijaroh atau sewa menyewa. Pengertiannya yaitu secara etimologi adalah menjual manfaat, dan menurut terminologi merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Landasan hukum yang mengatur tentang ijarah dalam Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 6. Mengenai rahan atau gadai yang memiliki pengertian yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Landasan hukum yang mengatur gadai yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Mengenai wadiah atau barang titipan yang merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Landasan hukum yang mengatur terkait wadiah yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Adapun contohnya itu seperti kita ingin membuka tabungan di bank syariah melalui akad wadiah. Mengenai mudharabah, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik harta atau pemilik modal kepada pengusaha untuk menggunakan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Untuk landasan hukum yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Sedangkan murabahah yaitu perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah yang disertai kesepakatan di awal. Landasan hukum mengenai murabahah yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29. Terdapat pengaplikasian akad murabahah ini dalam kehidupan yaitu seperti kita ingin membeli contohnya kendaraan seperti mobil pada bank syariah di mana ketentuan harga dan keuntungan-keuntungan sudah disepakati di awal dengan rincian-rincian akad yang telah disepakati. Mengenai musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Untuk landasan hukum yaitu Quran Surat As-Sad ayat 24. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.